Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para ustadz dan ustadzah pondok pesantren Riyadul Huda, wabil khusus kepada Syaikh Ma'had Kiai Haji Dodo serta keluarga, khususnya Ustadz Iqbal, dan juga segenap para santri dan santriwati. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua, guru-guru kita semuanya selalu diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau semuanya kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam membimbing kita semuanya untuk menjadi manusia yang mulia di dunia sampai di akhirat. Dan juga mudah-mudahan segenap para santri dan santriwati diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebetahan dalam belajar ilmu agama, diberikan kemudahan dalam memahami ilmu agama, diberikan kesenangan duduk di pesantren ini, dan mudah-mudahan tidak keluar semuanya dari pondok pesantren ini, melainkan santri dan santriwatinya dipilih oleh Allah untuk menjadi para ulama penerus perjuangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita saat ini bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Wahai para santri dan santriwati, antum semuanya harus selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena antum dipilih oleh Allah untuk berada di lingkungan yang sangat dicintai oleh Allah dan dapat perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW dan nadrah, pandangan khusus daripada orang-orang soleh. Sehingga doalah selalu agar diberikan kebetahan berada di pondok pesantren, karena kadang santri dan santriwati ini tatkala sudah mondok betah, kadang-kadang banyak gangguannya, baik itu dari dalam ataupun dari luar. Khususnya dari dalam, baik itu dengan ada yang ganggu kita, mengejek kita, atau juga kadang-kadang pelanggaran yang kita lakukan menjadikan kita nggak betah, atau kadang-kadang dari pihak keluarga yang kadang-kadang selalu membicarakan keadaan di rumah sehingga kita tidak betah. Maka berdoa selalu minta kepada Allah agar diberikan kebetahan, karena antum semuanya ini sudah berada di jalan
yang mana Nabi Muhammad SAW sudah pernah mengingatkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di dalam satu jalan, yang niat mereka berjalan di jalan tersebut untuk mencari ilmu agama, mencari ridha Allah melalui belajar ilmu agama, apa janji Nabi? Kata Nabi, Allah akan mudahkan dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini semua manusia beribadah itu pengen mengharapkan surga. Orang sholat subuh saat ini nggak mau ditinggalkan. Kenapa? Karena berharap surga. Duhur, asar, maghrib, isya. Coba tanyakan mereka orang istiqomah sholat 5 waktu. Tanyakan mereka orang-orang yang selalu berusaha meninggalkan semua kemaksiatan. Kenapa? Karena mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, takut dari nerakanya Allah. Apalagi ada orang-orang pilihan yang mana mereka ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersyukur dan berdoa selalu agar diberikan kebetahan, kesenangan. Maka Al-Faqir tidak bosan-bosan katakan, tancapkan di hati kita masing-masing, saya tidak mau keluar dari pondok pesantren ini kecuali saya sudah menjadi ulamanya Nabi Muhammad SAW. Karena dengan niat itu Allah akan bantu. An-niyah matiyah. Niat itu kendaraan sebagai sarana kemudahan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, tata cara orang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan, man hasunat niyatuhu hasuna amaluh. Orang yang niatnya baik, pekerjaannya akan lebih baik. Artinya orang kalau punya niat baik, Allah akan berikan kemudahan di dalam segala niat yang ingin dia wujudkan di dalam keinginannya. Artinya niat selalu di tempat ini saya harus menjadi ulamanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini Al-Faqir cuma ingin menekankan satu saja, yaitu fokuslah belajar. Fokus belajar, tidak usah mikirkan yang lainnya. Nggak usah mikirkan ada, karena Al-Faqir saya pernah mondok. Saya sudah pernah cerita di tempat ini. Al-Faqir masuk pondok 2001 dulu di pondok pesantren Darul Wa Dakwah Bangil Basuruan. Tempat kita punya guru Habib Gures Baharun dulu mondok di pondok Dalwa Jawa Timur Bangil sana. Itu Al-Faqir mengambil pelajaran waktu saya ikut rehlah, yaitu Buya Yahya pertama kali ke Tulung Agung Blitar. Pertama kali akan membangun pondok pesantren Tulung Agung Blitar sana. Beliau lagi ngisi di Masjid Agung Blitar, itu ditanya seperti ini. Setelah memberikan materi, sesi tanya jawab, ada jamaah nanya seperti ini. Buya Yahya, saya ingin nanya, antum bisa jadi ustadz, kiai, ulama seperti ini. Buya Yahya ini ayahnya itu apa? Maksudnya profesinya apa? Kemudian ibundanya itu apa? Sehingga biar kita bisa mencontoh ini, biar kita entar bisa punya anak paling tidak seperti antum, katanya. Jawab Buya Yahya, saya ini ayah saya cuma petani. Ayah saya cuma petani, kata beliau. Ibu saya cuma ibu rumah tangga, orang biasa. Tapi saya bisa menjadi seperti ini karena orang tua saya cerdas dalam mendidik saya. Saya dimasukkan ke pesantren. Kemudian setelah masuk pondok pesantren Dalwa, beliau katakan sama Abu Yahya Hasan Baharun, saya punya ayah, Habib, ini anak saya sudah jadi anaknya Habib, terserah diapakan saja. Dan anak saya insya Allah akan nurut dengan semua aktivitas peraturan pondok pesantren dan juga belajar ilmu agama. Dan beliau wujudkan taat dengan peraturan pondok pesantren. Sehingga jangan ada di antara antum semuanya santri-santriwati, saya nggak bisa jadi ulama, saya nggak bisa jadi ustadz, saya nggak bisa jadi kiai. Kenapa? Ayah saya latar belakangnya tidak ada yang jadi kiai. Nasab keturunan saya nggak ada yang jadi ulama, tidak ada. Ibu saya dari keturunannya pun tidak ada. Laisal fata man yakuluha abi walakin al fata man yakuluha ana. Kata penyair Arab, ulama kita mengatakan, bukanlah seorang laki-laki yang mengatakan itu loh ayah saya. Ayah saya kiai, ibu saya ini bunyai, saya punya pesantren, saya punya majelis, saya punya orang tua.
Walakinal fata man yaquluha ana, tapi sungguhnya laki-laki sejati yang mengatakan ini loh saya. Tidak pernah dia memamerkan orang tuanya, tidak pernah melihat kepada daripada garis keturunan daripada orang tuanya. Artinya Pak, saat ini yang penting kita berusaha. Kita nggak tahu ntar setelah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita jadi apa, kita nggak tahu. Sehingga yang paling penting bagaimana hari ini kita fokus untuk belajar, fokus menggapai masa depan, belajar. Pokoknya setiap belajar rumusnya tidak boleh saya belajar nggak paham, harga mati, harga kuburan, nggak pakai tawar. Sudah ini. Jadi kalau pengen belajarnya itu fokus, rajin, semangat, harus punya prinsip. Saya belajar nggak boleh nggak paham. Di kelas saya nggak paham, tanya sama ustadznya. Setelah selesai memberikan materi, tanya ustadznya sampai paham. Tetap nggak paham, selesai ustadznya ngajar, tanya sama teman-teman yang ada di depan. Santri-santriwati ini kadang-kadang belajar yang malas, ngantukan, atau Sundanya apa, nundutan. Itu karena biasanya dia nggak paham, nggak nanya di hari itu. Besok ketemu pelajaran yang selanjutnya makin nggak paham lagi, akhirnya makin malas. Ini saya bicara begitu. Seperti ini pengalaman saya waktu mondok. Saya kalau udah mondok paling malas itu kalau sudah hari ini nggak paham, besok pindah bab lagi, makin nggak paham lagi. Kemudian jangan meremehkan ustadz sama pelajarannya. Ini saya dulu termasuk kayaknya, makanya saya di ilmu nahwu shorof ini kayaknya agak kurang sekali. Itu karena dulu saya waktu mondok sempat meremehkan ilmu nahwu dan shorof. Setiap belajar dares kena hisoh, belajar nahwu shorof itu saya sengaja cari duduk yang paling belakang. Kemudian saya cari teman yang tinggi sehingga saya bisa nunduk di belakang, nggak ketangguhan sama ustadz. Jadi waktu mulai belajar, ayo ikut doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni wa tudhili. Baca doa, saya cari teman saya yang tinggi, langsung belakang. Tidur. Dan gak ketangguhan karena saya cari teman yang tinggi gitu. Dan akhirnya kayaknya itu sanksi. Makanya saya di ilmu nahwu shorof ya semuanya, cuma yang lebih kurang sekali itu di ilmu nahwu shorof. Kenapa? Karena meremehkan pelajarannya, meremehkan ustadznya. Maka semua santri-santriwati jangan sampai kena yang seperti saya, ya. Jadi jangan meremehkan ustadznya, jangan meremehkan pelajarannya. Walaupun nggak paham, bismillah, jangan diremehkan, jangan mengentengkan pelajarannya. Pokoknya paham nggak paham, pokoknya saya belajar. Ngantuk nggak ngantuk, belajar. Kemudian usahakan kalau belajar di depan. Ada santri-santriwati ini kalau belajar di belakang itu aja orangnya, coba lihat. Biasanya istiqomah itu aja. Ditegur sama ustadz-ustadzahnya, kenapa kok tidak di depan? Ustadz, ustadzah, amal yang paling bagus itu yang istiqomah. Sehingga saya pengen istiqomah duduk di belakang. Ini santri-santriwati kayak gini perlu disodok hidungnya ini. Istiqomah itu yang baik. Malaikat Jibril dalam hadis Arba'in Nawawiyah, bagaimana beliau waktu datang kepada Nabi Muhammad SAW mengajari kepada kita bagaimana sih seorang santri-santriwati kalau belajar. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadda'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbiran al-Islam. Malaikat Jibril waktu datang kepada Nabi Muhammad itu beliau itu dekatnya sama Nabi Muhammad belajarnya itu sampai dikatakan lutut menyentuh dengan lututnya Nabi Muhammad. Tangan beliau bisa menyentuh pahanya Nabi Muhammad. Ini bukan artinya kita kalau belajar yang santri sama Ustaz Iqbal harus nempel. Ayo tempelin lututnya sama Ustaz Iqbal. Atau yang banat tempelin sama Ustaz, bukan, tapi yang dekat. Dalam kitab Jawairul Iya syarah kitab hadis Arba'in Nawawiyah, kenapa disuruh dekat? Satu, agar ustadznya tidak perlu teriak-teriak. Yang kedua, kita mudah untuk memahaminya. Sehingga kalau belajar dulu di Bandan itu keseriusan kita pengen dapat ilmu agama. Yang biasa ngantukan, saya yakin itu kalau nggak di tengah, di belakang. Coba lihat, yang biasa di kelas ngantukan itu kalau nggak di tengah, di belakang duduknya. Kalau betul serius pengen nggak ngantuk, di depan. Kalau bisa pas depan ustadznya. Jadi kalau ngantuk, ngerotanya tinggal gini, tak, enak sudah. Kalau ngantuk tinggal dibangunkan. Nah, sehingga saya Al-Faqir menekankan, pokok antum fokus saja belajar. Setiap belajar di jam pertama, kedua, ketiga, fokus. Saya harus paham. Nggak paham, tanya sama ustadznya. Sudah selesai masih nggak paham, tanya sama teman yang di depan. Kenapa?
karena kita nggak tahu 5 tahun 10 tahun ke depan kita jadi apa. Sehingga mulai saat ini fokus belajar. Bahkan Habib Salim Asy-Syatiri mengatakan wiridnya, dikirnya santri-santriwati itu mengulangi pelajarannya, bukan dikir. Saking yang sangat dianjurkan kepada santri-santriwati itu mengulangi pelajaran. Sekali lagi, ayo bangkitkan semangat kita belajar, karena kita nggak tahu 5 tahun 10 tahun ke depan. Dan ingat, termasuk manusia-manusia yang di hari kiamat diberi izin oleh Allah memberikan syafaat kepada keluarganya adalah mereka para ulama, orang alim. Bahkan kalau tidak salah dikatakan dia diberi izin oleh Allah memberikan syafaat sebanyak 70 orang. 70 orang. Jadi kalau antum semuanya ngaku cinta dengan ayahnya, sama ibunya, kakeknya, neneknya, saudara-saudarinya, sekarang belajar yang rajin. Niat belajar untuk menjadi seorang ulama yang ikhlas, yang wara', yang zuhud, sehingga entah di hari kiamat antum bisa semuanya memberi syafaat kepada orang tua kalian masing-masing. Sekali lagi, ayo pada saat ini tidak usah kita memikirkan siapa orang tua kita, pokoknya saya fokus belajar pada hari ini. Adapun ntar 5 tahun 10 tahun ke depan saya tidak tahu. Dan banyak ulama kita yang ternyata orang tuanya biasa, karena semangatnya itu anak belajar sampai bisa menjadi ulama, mengangkat martabat orang tuanya di dunia, apalagi di akhirat. Para hadirin wa hadirat, santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Intinya, ayo saat ini fokus semuanya belajar, duduk di depan, pasang niat yang baik, kemudian motivasi. Kita ingat orang tua kita, kalau pengen menyenangkan mereka, belajar ilmu agama, pengen memberi syafaat orang tua kita, fokus belajar sehingga kalian semuanya, kita semua menjadi ulama, bisa memberikan syafaat kepada orang tua kita. Kita doakan juga mudah-mudahan Kiai Dodo, keluarga semuanya diberikan panjang umur, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dimudahkan semua hajat-hajatnya, keinginannya, khususnya urusan pondok pesantren. Allah kirimkan orang-orang tulus ikhlas untuk membantu pembangunan pondok pesantren ini, dan mudah-mudahan semua santri-santriwatinya dipilih oleh Allah untuk menjadi ulama, untuk menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.